Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Arsya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang statistika. Sebelum kita masuk ke materi, kita ada sedikit materi pendahuluan. Distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan sebagai salah satu penyajian data untuk statistik. Untuk yang data tunggal, contohnya kita lihat di sini. Data hasil ulangan matematika siswa kelas 8. Ada 5, 7, 5, 6, 8, 7, 9, 5, 6, 7, 8, 5, 5, 6, 6, 9, 5, 7, 6, 8. Nah, kita gimana cara nulisnya? Yang pertama ini, kita tuliskan dulu nilai ulangannya yang paling kecil. Dari yang paling kecil kita tuliskan 5. Nah, terus 5 ini ada berapa frekuensinya? Dari data ada 6 orang siswa yang mendapat nilai 5. Berarti frekuensinya ada 6. Lalu kita gambarkan di ini turusnya. 6 itu 1, 2, 3, 4 garis seperti I besar. Yang 5-nya dicoret, si 4 garisnya itu, lalu 1 garis lagi seperti biasa itu turus ya namanya. Lalu untuk nilai ulangan 6 ada 5 orang siswa yang mendapat 6, jadi frekuensinya 5. Ini turusnya juga 5, 4 garis tegak dan 1 garis yang mencoret si 4 garis lainnya. Ini ya. Terus lanjut 7, nilai 7 itu frekuensinya ada 4. Ini turusnya itu 4 garis tegak. Untuk nilai 8 frekuensinya ada 3. Dan nilai 9 frekuensinya ada 2. Turusnya mengikuti seperti biasa ya, kayak angka Romawi untuk yang 2 dan 3. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ukuran pemusatan. Langsung saja, ada 3 ukuran pemusatan yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama ada mean. Mean ini, apa sih mean ini? Mean ini itu adalah rata-rata hitung. Kalian pasti udah pernah dengar juga kan rata-rata itu apa, kayak misalkan nilai rata-rata rapot atau rata-rata nilai ulangan gitu. Nah, rata-rata itu rumusnya apa sih? Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi data, kita menjumlahkan seluruh data yang ada dibagi dengan banyaknya data yang ada. Lalu yang kedua ada median. Median ini apa sih? Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Kalau misalkan untuk menghitung mean tadi, kita nggak usah menghitung rata-rata, kita nggak usah mengurutkan datanya dulu. Kalau menghitung median, kita harus mengurutkan dulu datanya. Nah, untuk data yang ganjil, median itu adalah nilai yang terletak tepat di tengah-tengah. Atau kita bisa menghitungnya data ke n plus 1 dibagi 2. Jadi misalkan ada n data, untuk mengetahui mediannya, data ke n
misalkan ada 11 data, berarti mediannya adalah data ke n plus 1, n-nya 11, 11 ditambah 1 dibagi 2, berarti jadi 12 dibagi 2 sama dengan data ke 6. Untuk data genap, mediannya itu adalah nilai rata-rata dari 2 data tengah, atau setelah diurutkan, data ke n dibagi 2 ditambah data ke n dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Misalkan kayak tadi ada 12 data, berarti mediannya itu data ke n dibagi 2, 12 dibagi 2 yaitu data ke 6 ditambah dengan data n dibagi 2 ditambah 1, berarti 12 dibagi 2, 6 ditambah 1, 7, berarti data ke 6 ditambah data ke 7 dibagi 2, itu mediannya. Lalu yang ketiga adalah modus. Modus itu apa? Modus adalah nilai yang paling muncul, yang paling banyak atau paling sering muncul. Atau bisa juga disebut modus adalah nilai yang frekuensinya paling tinggi. Untuk modus sendiri kita nggak ada rumus buat menghitungnya, dilihat aja langsung dari datanya yang mana yang paling banyak muncul. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal. Sebanyak 9 orang siswa mengikuti ujian susulan mata pelajaran matematika, dan berikut ini contoh nilai yang diperoleh: 55, 56, 67, 78, 77, 79, 80, 56, 68. Hitunglah mean, modus, dan median dari data tersebut. Tadi kan udah ada ya cara-caranya untuk menghitung mean, modus, median. Nah, sekarang kita coba terapin. Ini datanya yang tadi ya, sama 55, 56, 67, 78, 77, 79, 80, 56, 68. Ini datanya karena belum urut, maka kita urutkan dulu supaya mempermudah mencari mediannya nanti. Jadi setelah diurutkan datanya menjadi 55, 56, 56, 67, 68, 77, 78, 79, dan 80. Lalu karena datanya sudah urut, sekarang kita langsung lanjut aja. Yang pertama menghitung mean, itu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya ini kita jumlahkan semuanya, 55 ditambah 56 ditambah 56 ditambah 67 ditambah 68 ditambah 77 ditambah 78 ditambah 79 ditambah 80. Dibagi banyaknya data ada 9. Jumlahnya itu ada 616 dibagi 9 yaitu 68,4. Nah, ini rata-ratanya, ini meannya 68,4. Lalu yang kedua kita mencari median. Nah, mediannya kan tadi udah diurutin ya datanya, terus karena jumlah datanya ada 9, berarti data ini ganjil, yaitu datanya berarti mediannya itu data ke setengah dikali n ditambah 1. n-nya berapa tadi? n-nya 9, berarti data ke 9 ditambah 1 dibagi 2, setengah dikali 9 tambah 1. 9 tambah 1 berapa? 10. Nah, terus 10
dikali setengah 5 berarti mediannya data kelima. Data kelima itu yang berapa nih? Di sini dihitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti mediannya ini adalah 68. Lalu yang terakhir ada modus. Modusnya ini data yang paling sering muncul. Nah, di sini bisa kita lihat semuanya frekuensinya 1 kecuali 56. 56 frekuensinya 2, berarti modusnya adalah 56. Oke, untuk soal selanjutnya diketahui ada nilai ulangannya frekuensi nilai ulangan dengan frekuensinya ya. Yang mendapat nilai ulangan 5 ada 9 orang, yang mendapat nilai ulangan 6 ada 8 orang, nilai ulangan 7 ada 7 orang, nilai ulangan 8 ada 3 orang, nilai ulangan 9 ada 3 orang. Terus di sini kita diminta untuk mencari sama kayak tadi mean, median, dan modus. Sebelum itu kita tentukan dulu nih jumlah banyak data. Jumlah frekuensinya ini ada 30. Terus untuk memudahkan kita mencari rata-rata, di sini kita bisa mengkalikan frekuensi dengan nilai ulangan, atau kita tulis F kali Y. Di sini untuk mencari rata-rata tadi ya, kan harus ada jumlah setiap jumlah seluruh data. Ini kan baru jumlah frekuensinya doang, jadi kita kalikan setiap nilai ulangan dengan frekuensinya. Berarti untuk nilai ulangan 5 ini ada 9 orang, berarti ada jumlahnya 45, dan seterusnya diperoleh jumlah datanya itu 193. Lalu kita hitung nih meannya nih, jumlah F kali X F dikali Y dibagi jumlah F. Jumlah F kali Y ini banyaknya data, F itu frekuensinya, ini yang tadi ya 45, dari ini angka ini frekuensinya yang ini dijumlahkan diperoleh 193 dibagi 30, hasilnya 6,45. Lalu sekarang kita hitung mediannya. Mediannya itu berapa sih? Ini jumlah datanya ganjil atau genap. Di sini frekuensinya jumlahnya 30, berarti data ini merupakan data jumlah datanya genap. Untuk data genap, mediannya berapa? Mediannya itu adalah data ke N, rata-rata dari data ke N dibagi 2 ditambah dan data ke N dibagi 2 ditambah 1. Rata-ratanya kan ada 2 data, jadi dibagi 2 gitu ya. Data ke N dibagi 2, N-nya berapa? 30, berarti 30 dibagi 2, dan data ke 30 dibagi 2 ditambah 1, yaitu 30 dibagi 2 itu 15 kan ya. Jadi data ke 15 dan data ke 15 tambah 1, yaitu data ke 16. Nah, di sini kita hitung nih, data kita tahunya data ke 15 dan data ke 16 dari mana? Dari frekuensinya. Untuk yang di sini kita bisa jumlahin aja ya, dari kan ini nilainya sudah terurut nih, dari yang paling kecil dari 5 sampai ke 9, berarti 5-nya ada 9, 6-nya ada 8, dan seterusnya sampai 9. Datanya sudah terurut.
Nah, kita tinggal cari data ke-15. 9 ditambah 8 itu 17. Berarti data ke-15 dan ke-16 ini posisinya ada di sini kan. Di nilai ulangan ke-6 berarti data ke-15-nya ini 6 dan data ke-16-nya ini juga 6. Dijumlahin 6 ditambah 6 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi mediannya adalah 6. Untuk modusnya ini bisa dilihat yang di sini frekuensinya paling banyak. Oh, yang angkanya paling besar di sini berapa nih? 9 kan? Berarti modusnya ini adalah modusnya ini atau angka yang paling sering muncul itu adalah dengan frekuensi 9, yaitu nilai ulangan 5. Nah, sekian dari saya untuk video pembelajaran kali ini. Kalau ada yang belum dimengerti boleh ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.